Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Dian Herdiana di channel pembelajaran biologi. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem pencernaan. Di sini langsung saja kita mulai untuk proses pencernaan atau biasa disebut dengan digesti. Sebelumnya, proses pencernaan ini dibagi menjadi dua tipe atau dua aktivitas. Yang pertama ada aktivitas mekanik dan yang kedua ada aktivitas kimiawi, di mana dari masing-masing aktivitasnya kalau mekanik itu seperti menggunakan suatu gerakan, dorongan, atau istilahnya bantuan. Sedangkan kalau secara kimiawinya itu nanti akan melibatkan bantuan enzim-enzim dan juga hormon. Untuk itu, di sini kita akan mulai prosesnya nih, agar lebih mudah memahami, kita juga harus bisa membayangkan. Di sini kita coba bayangkan nih, kalau kita makan itu mulainya dari mana? Udah pasti dari mulut kan? Sebelum makanan itu menjadi feses, makanan yang kita makan itu perlu dilakukan suatu proses terlebih dahulu, teman-teman. Ketika makanan sudah masuk di dalam mulut, makanan ini akan diproses melalui dua aktivitas. Jadi di dalam mulut ini ada dua aktivitas, ada aktivitas mekanik dan juga ada aktivitas kimiawi. Nah, di dalam mulut ini ada aktivitas mekaniknya. Coba kita bayangkan, di dalam mulut ini ada apa aja? Di dalam mulut kan ada gigi, ada lidah, dan lain sebagainya. Jadi untuk aktivitas mekaniknya nanti makanan tersebut nanti akan dihaluskan dan dihancurkan menggunakan gigi dengan bantuan lidah. Gigi sendiri itu yang kita ketahui kan ada gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk merobek makanan, dan juga gigi geraham yang fungsinya itu untuk mengunyah makanan. Dan di dalam mulut juga ada aktivitas kimiawinya nih, di mana aktivitas kimiawi di dalam mulut ini kita menggunakan bantuan air liur atau petialin atau nama lainnya itu amilase mulut, yang dimana nanti fungsi dari amilase mulut ini mengubah polisakarida karbohidrat yang bentuknya kompleks menjadi disakarida, menjadi bentuk yang lebih kecil lagi. Ketika makanan yang di dalam mulut tadi sudah halus, maka makanan tersebut bisa kita telan menggunakan kerongkongan atau disebut dengan esofagus. Di dalam kerongkongan ini ada aktivitas mekanik, yaitu mendorong makanan agar masuk ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini gerakan yang mendorong makanan agar masuk di dalam lambung. Jadi di esofagus ini makanan ini hanya lewat. Ketika makanan yang dari esofagus tadi sudah sampai di dalam lambung juga terjadi dua aktivitas lagi nih. Ada aktivitas mekanik dan juga ada aktivitas kimiawinya. Jadi aktivitas mekaniknya di dalam lambung itu terjadi suatu proses kayak meremas-remas makanan dan juga kayak menghancurkan makanan agar menjadi lebih kecil lagi. Untuk aktivitas mekaniknya seperti itu. Kemudian ada aktivitas kimiawinya. Di dalam lambung itu ada enzim-enzim yang berperan aktif. Tetapi di sini bukan hanya enzim, di lambung juga ada namanya hormon yang berperan aktif. Untuk mengingatnya, kita ingat kalau di dalam lambung untuk enzimnya itu bisa kita singkat menjadi perih, di mana P-nya itu pepsin, R-nya itu renin, dan H-nya itu HCl. Yang dimana fungsi dari masing-masing enzimnya itu pepsin nantinya mengubah protein menjadi pepton, sedangkan renin tuh nantinya akan mengubah kaseinogen menjadi kasein, disebut dengan kimosin. Dan kemudian di lambung juga ada hormon nih yang berperan aktif. Hormon tersebut namanya hormon gastrin yang bakal menghasilkan asam lambung dan nanti si gastrin ini tuh bakal berhubungan dengan HCl. Ketika makanan itu sudah diproses selesai di dalam lambung, maka makanan tersebut akan diteruskan ke usus halus atau biasa disebut dengan intestinum tenue. Nah, proses pencernaan di usus halus ini tuh prosesnya itu paling kompleks, paling ribet. Dan di usus halus ini terjadi proses kimiawi. Sebelumnya usus halus ini kan dibagi menjadi 3. Ada duodenum, jejunum, sama ileum. Yang dimana yang paling banyak prosesnya ini di duodenum. Karena di duodenum ini ada yang namanya sekresi kelenjar usus, sekresi kelenjar pankreas, dan sekresi getah empedu.
Nah, di sini kita bahas satu persatu dimulai dari sekresi kelenjar usus. Di sekresi kelenjar usus ini tuh ada yang namanya enzim zimogen. Enzim zimogen ini enzim yang masih belum aktif dan yang mengaktifkan enzim ini tuh adalah enzim enterokinase. Nanti ketika sudah diaktifkan akan menjadi tripsin yang nantinya berhubungan dengan protein. Kemudian ada juga enzim yang namanya aminopeptidase yang berhubungan dengan protein, berarti nanti mengubah polipeptida menjadi asam amino. Kemudian di duodenum ini ada enzim yang bisa kita singkat atau bisa ingat-ingat dengan kata malas untuk maltase, laktase, dan sukrase. Selain enzim, di sini juga ada hormon nih yang berperan juga. Dan ada hormon yang namanya itu kolestrokinin untuk getah empedu, sedangkan kalau sekretin itu untuk getah pankreas. Kemudian lanjut di duodenum ini ada sekresi kelenjar pankreas. Nah, sekresi kelenjar pankreas ini tuh bakal ngomongin yang namanya tripsin, amilase, dan lipase. Buat lebih mudah kita mengingat, kalau sekresi kelenjar pankreas ini kita ingat kata tali yang dimana akan berhubungan dengan tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin itu protein, amilase itu karbohidrat, dan lipase itu lemak. Dan yang terakhir di duodenum ini ada yang namanya sekresi getah empedu. Nanti sekresi getah empedu ini berhubungan sama lemak. Ketika sudah diproses di duodenum selesai, maka lanjut ke jejunum atau disebut dengan usus kosong. Dan setelah dari jejunum, maka kemudian ke ileum, usus penyerapan. Di sini tuh nanti akan diserap dan ampas-ampasnya itu akan masuk ke usus besar atau kolon. Nah, ketika sudah masuk di dalam usus besar ini terjadi suatu proses pembusukan yang dimana pembusukan ini akan dibantu oleh bakteri yang namanya Escherichia coli yang berguna untuk mengatur pembentukan feses. Dan ketika terbentuknya feses, maka akan dikeluarkan juga dengan suatu aktivitas yang dinamakan itu defekasi. Defekasi sendiri itu proses pengeluaran feses dan dikeluarkan melalui anus. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton video ini.